Kakak seneng banget nih ngelihatnya. Adik-adik tahu nggak? Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Biarpun gunung-gunung beranjak, kasih Tuhan tetap sempurna. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak, tapi ada gayanya. Lihat, setiap ada kata beranjak, kita lompat sedikit ke kanan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Goyangnya gimana coba? Tak akan beranjak, tak. Coba setiap beranjak, loncat sedikit ke kanan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Setiap ada kata beranjak apa? Lompat. Ayo Kak Gre. Siap ya? Baris lagi yang benar, posisinya balik lagi. Nah, udah tahu kan? Udah? Udah? Ya, sekarang kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Udah lebih siap dong, udah lebih tahu. Ayo Kak Grace. Siap. Udah nggak beranjak lagi. Sekarang balik ke posisinya. Tetap berdiri adik-adik, tetap berdiri. Kakak aja masih berdiri. Ya, itu kasih Tuhan tidak pernah beranjak. Apapun yang kita lakukan. Kalau kita salah, minta maaf. Tuhan masih terima kita. Sekarang kita mau masuk ibadah. Udah dulu dong. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita mau angkat pujian. Ku mau cinta Yesus.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat. Titahnya yang kelima beserta maksudnya. Hukum Taurat titah yang kelima beserta maksudnya. Sebelum Amang bacakan buat kita semua, Amang mau tahu dulu, siapa di antara anak-anak sekolah minggu yang tahu bunyi hukum atau titah yang kelima? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Titah yang kelima. Maju ke depan. Yang mewakili yang ganteng mana? Yang mewakili yang ganteng? Ada yang mewakili yang ganteng? Yang tahu titah yang kelima? Oke, coba. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Terima kasih. Ini ada hadiah. Yeay! Siapa lagi yang bisa? Yang mewakili yang ganteng? Ada nggak? Yang laki-laki. Ada? Maju. Ada Amang. Maju, ayo. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu yang di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Terima kasih. Ini hadiahnya. Yeay! Baik, anak-anak sekolah minggu, Amang bacakan buat kita hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat, titah yang kelima beserta maksudnya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, siapa yang kalau main sama temennya suka bilang begini, bohong, bohong. Iya, siapa yang... Sekarang kakak tanya dulu nih, bohong itu artinya apa sih? Iya, bohong itu dosa, bener. Bohong itu artinya apa? Apa deh? Kakak kasih tahu ya, bohong tuh artinya kita berkata suatu hal yang tidak sebenarnya. Misalnya nih,
ditanya nih sama mama, kamu besok ujian udah belajar belum? Udah mah, aku lagi belajar nih. Pakai handphone, tahu-tahu nonton YouTube, bukan belajar, tapi bilang sama mama belajar. Tuh bohong tuh. Ada juga nih yang persembahan dikasih, tapi dipotong pajak. Tadi persembahannya dikasih nggak kata mama? Dikasih mah, padahal udah dijajanin sebagian. Bohong, berkata sesuatu yang tidak sebenarnya. Nah, kalau kita bohong, siapa yang sedih? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama mengakui dosa kita. Kita mau angkat pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ayo berdiri. Ayo sama-sama ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Satu kali lagi ya semua. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1. Kitab Roma pasal 5 ayat 1. Yang bawa Alkitab boleh dibuka? Sudah semuanya? Nah, sebelum Amang bacakan buat kita, Amang mau dengar dulu semangatnya. Kita pakai yel-yel dulu. Kita pakai yel-yel anak sekolah minggu dulu. Anak sekolah minggu? Siap. Belum semangat. Masih ada yang duduk tuh, kakak lihat tuh. Belum semangat. Anak sekolah minggu? Siap. Anak-anak Tuhan? Berdua. Luar biasa. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Baik, Amang bacakan. Yang sudah buka Alkitab boleh diikuti dalam hati. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amang ulangi sekali lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kakak percaya nih, semua adik-adik sekolah minggu HKBP Semper pasti sayang Tuhan Yesus. Pasti mau melakukan semua perintah Tuhan Yesus dan mau menjauhi larangan tuh. Nah, sekarang kita akan mengakui iman kita bersama-sama nih. Semua bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kuat, Hebat, dan Besar. Pasti udah tahu semua ya gayanya ya. Ayo Kak Grace, ayo semua bangkit berdiri. Wah, siap. Kuat, yang terkuat, hebat, yang terhebat, besar, yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, yang terkuat, hebat, yang terhebat, besar, yang terbesar, Tuhan. Siapa? Iya, terus apalagi? Besar, tiada banding. Yesus yang terkuat. Yesus yang terkuat. Terus apalagi? Terus tiada bandingannya. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta segenap langit dan bumi. Aku percaya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan Anak kita, Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita akan doa syafaat bersama-sama nih yang akan dipimpin oleh teman kita Rifka Haryanja. Silakan Dek. Kalau sikap berdoa gimana ya? Gimana Bang sikap berdoa Kak? Ya sikap. Sekarang ngelipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati untuk hari ini Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati untuk kami dan kakak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, berkatilah untuk teman kami yang lagi sakit. Jauhkanlah mereka dari penyakitnya Tuhan Yesus. Dan berkatilah untuk kakak sekolah minggu kami untuk sabar mengajarkan kami. Tuhan Yesus, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, dosa kami terlalu banyak, hapuskanlah dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Makasih ya Rifka ya. Nah,
sekarang pengumuman nih, pengumuman. Kakak mau tanya dulu, siapa di antara adik-adik yang baru pertama kali datang sekolah minggu di sini? Ada enggak? Coba Kak dibantu Kak, ada enggak? Dibantu lihat. Ini adik-adik nunjuk-nunjuk tangan. Enggak ada ya? Wah, puji Tuhan nih adik-adik. Semua yang datang berarti anak-anak sekolah minggu yang rajin-rajin ya? Ada enggak di belakang? Coba duduk dulu deh. Ada anak yang baru pertama kali datang sekolah minggu? Ya, kakak abang ada pengumuman untuk minggu depan? Kak Mega? Ya, adik-adik hari ini skip dulu, tidak ada pengumuman. Sekarang ini loh yang kita tunggu-tunggu. Kita mau mendengarkan apa? Kita datang ke gereja kan mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau tahu Tuhan mau ngajarin kita apa hari ini, ya. Tapi siapa mana ya? Pendetanya ada nggak sih? Kok nggak ada sih pendeta ya? Berarti siapa dong yang mau cerita firman Tuhan hari ini? Amang siapa? Mana? Kalau Amang sama Inang pendeta nggak ada, berarti yang mau cerita hari ini adalah kakak sekolah minggu. Ya, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kawina, kenal kan? Ya, sebelumnya kita mau angkat pujian lagu O Tuhan Togu Togu Maau. Ayo Kak. Ayo siapkan hatinya, tenang semua ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak yang akan bagikan cerita untuk hari ini. Sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk melipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersama-sama berdoa. Yang di rumah juga ikut berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bawa kembali diri kami ke rumah-Mu untuk beribadah. Kami sudah memuji Tuhan dan bersama-sama berdoa. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik.
Iya. Udah lama banget Kak Wina nggak berdiri di tengah-tengah nih. Oke, Kak Wina mau nanya, siapa di sini yang bawa Alkitab? Siapa yang bawa Alkitab? Siapa yang bawa handphone? Nggak ada, bener ya. Nanti kalau diperiksa ada yang bawa handphone, nggak apa-apa. Bukan dibilang nggak boleh, ya. Kita mau sekolah minggu, mau beribadah, mau mendengar dan mengetahui firman Tuhan lebih banyak lagi. Walaupun sudah ditampilkan ayat-ayat di slide, tapi tidak ada salahnya kalau kita membawa Alkitab. Oke? Minggu depan yang belum bawa, hari ini bawa ya. Ya. Sekarang kakak mau tanya adik-adik. Adik-adik di sini tahu nggak apa artinya? Masih ada suara. Kakak suaranya kecil, kalau adik-adik ikut ngobrol nggak akan terdengar. Siapa yang tahu apa artinya prioritas? Boleh angkat tangan yang tahu. Prioritas, ada yang tahu artinya apa? Khususnya yang besar-besar nih, harusnya sudah tahu. Prioritas, apakah artinya prioritas? Ada apa saya? Yang diutamakan. Yang diutamakan. Ada jawaban yang lain untuk arti prioritas? Kata Abang Yehuda, yang diutamakan. Yang diutamakan, yang didahulukan, ya. Yang terutama, yang pertama, pokoknya yang paling utama. Itu adalah Udah mengerti ya? Prioritas artinya yang didahulukan atau yang paling utama. Sekarang Kakak Wina mau ajak adik-adik untuk memilih. Buat prioritas itu buat setiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang prioritasnya A, yang satu B, nggak ada salahnya. Semua orang bisa berbeda-beda. Ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah, sekarang Kakak Wina minta adik-adik menjawab sendiri, boleh dengan ucapan atau dalam hati, apa yang Kakak tanyakan. Prioritasnya, Kakak akan berikan pilihan A atau B gitu ya. Nanti adik-adik jawab sendiri. Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mengerti ya? Dengarkan baik-baik. Prioritas artinya yang didahulukan atau yang diutamakan. Yang di rumah juga boleh ikut menjawab ya di tempatnya masing-masing. Dengarkan. Prioritas makan atau minum? Kalau kakak begini artinya udah cukup jawabnya ya. Makan atau minum? Tidur atau mengerjakan PR? Mau tidur juga nggak apa-apa sih, nanti ngerjain PR malam-malam. Sekolah atau bantu orang tua? Jalan-jalan atau sekolah minggu? Main HP atau nonton TV? Bebas, bebas. Syuk. Doa pagi atau sarapan? Main sama teman atau main sama kakak atau adik? Main sama teman lebih asik kayaknya ya. Gak apa-apa, gak ada yang salah. Game online atau main di taman? Yakin? Syuk. Baca buku pelajaran atau baca Alkitab? Coba diulang sekali lagi. Baca buku pelajaran atau baca Alkitab? Bener ya? Bener ya? Baca Alkitab loh. Oke, terakhir. Ikut kegiatan ekskul, ekstrakurikuler atau kerja kelompok? Apa? Ada yang ekskul, ada yang kerja kelompok, bebas aja. Oke, cukup.
Ya, itu adalah prioritas, beda-beda, nggak ada yang salah, tidak ada yang benar. Sebelum kakak lanjutkan, kita mau sama-sama buka Alkitab. Tadi katanya baca Alkitab yang paling utama ya. Oke, sekarang buka Alkitabnya, kita mau baca dari Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Kita mau baca sama-sama ya adik-adik ya. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama, jangan buru-buru ya. Sudah siap ya? Tadi kan sudah diarahkan sama kakak sekolah minggu di awal untuk buka duluan. Tuh, yang nggak bawa Alkitab jadi bingung kan? Oh, ada ya. Yuk kita baca bareng-bareng ayat 4 sampai ayat 6. 1, 2, 3. Jangan yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat yang keenam. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, ini Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Temanya adalah hidupku hanya untuk Tuhan. Next Bang. Adik-adik, ayat yang tadi kita baca adalah perkataan yang dikatakan oleh siapa? Siapa yang mengatakan tadi kalimat 4? Tuhan ya. Tadi adalah Tuhan yang berbicara. Kepada siapa? Kepada siapa? Tuhan berbicara kepada siapa tadi di ayat 4 sampai 6? Siapa? Hah? Nggak jelas. Kepada siapa? Iya, manusia, khususnya kepada siapa? Kepada bangsa? Bangsa? Iya. Di sini khususnya Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Bangsa Israel adik-adik tahu ya, adalah bangsa yang dulunya sudah mengenal Tuhan. Sudah mengenal Tuhan artinya apa? Dia sudah beribadah kepada Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Tapi akhirnya bangsa Israel, adik-adik juga pasti sudah tahu ya, dijajah atau diperbudak oleh bangsa Mesir ya. Ini gambarnya. Bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir di bawah pemerintahan Raja Firaun. Saat itu Raja Firaun mewajibkan semua, bukan hanya bangsa Mesir tapi juga bangsa Israel, termasuk bangsa Israel untuk apa? Menyembah dewa-dewa, menyembah patung. Ya, menyembah patung dan dewa-dewa. Perintahkan kepada bangsa Israel untuk ikut menyembah dewa kita. Seperti itu kata Raja Firaun. Lalu apa? Bangsa Israel akhirnya ikut menyembah dewa dan patung seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka membuat patung untuk mereka sembah. Ya, setiap hari mereka berdoa menjadi tidak lagi kepada Tuhan. Tadinya mereka beribadah kepada siapa? Kepada siapa? Tadinya mereka beribadah kepada Tuhan, tapi setelah mereka diwajibkan untuk beribadah atau menyembah ke dewa-dewa dan patung, mereka akhirnya ikut menyembah patung. Ini dia gambarnya ya. Mereka menari, menyembah dan berdoa kepada patung, ya. Ini dia. Lalu makin hari, setiap mereka berdoa kepada patung, hubungan mereka kepada Tuhan semakin apa? Semakin jauh. Mereka udah nggak ingat lagi tuh berdoa kepada Tuhan.
Ya, semakin jauh dan Tuhan murka. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Melalui apa? Melalui hukum Taurat. Ya, hukum Taurat yang ada di Keluaran yang kita baca ini, Keluaran 20. Tuhan memberikan hukum Taurat. Isinya apa sih hukum Taurat? Perintah ya. Hukum Taurat isinya perintah. Perintah untuk ditaati, untuk dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu ya. Ada berapa sih hukum Taurat yang Tuhan berikan, perintah yang Tuhan berikan? Ada 10 ya. Nah, hari ini yang kita mau fokuskan adalah yang hukum Taurat kedua, yaitu coba Bang Tomo. Nah, hukum Taurat yang kedua, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Iya, katanya hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam bawah bumi. Ya, untuk disembah. Katanya seperti itu. Tidak boleh dalam bentuk apapun. Tuhan loh yang ngomong adik-adik ya. Ya, Tuhan yang berbicara. Artinya apa? Tuhan mau manusia, Tuhan mau bangsa Israel hanya menyembah Tuhan, hanya taat kepada perintah Tuhan. Next lagi Bang Tomo. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, itu kan zaman dulu ya, zaman Israel dulu. Apakah saat ini hukum Taurat yang kedua masih berlaku ya? Saat ini, buat adik-adik, masih berlaku nggak hukum Taurat yang kedua? Benar. Emang adik-adik menyembah patung? Pernah melihat lembu emas seperti di gambar tadi? Enggak ya? Iya, karena apa? Ini hukum Taurat yang kedua ternyata tidak hanya untuk bangsa Israel pada saat itu ya, tapi juga berlaku untuk kita pada saat ini, untuk adik-adik, untuk kakak sekolah minggu, untuk orang tua kita. Tuhan tetap bilang jangan menyembah patung, jangan ada Allah lain. Ya. Nah, sekarang bentuknya apa nih? Katanya masih berlaku. Kalau dulu kan bentuknya patung nih yang disembah. Ya kan, berhala, lembu emas. Kalau zaman sekarang apa nih bentuknya? Patung-patung dan Allah lainnya, Tuhan yang lainnya. Tunggu, kakak mau tanya nih ya. Adik-adik kalau bangun tidur begitu buka mata, ting, apa yang adik-adik lakukan? Masa buka mata langsung mandi? Apa yang kamu lakukan? Apa? Cuci muka. Ada yang lain? Ini jawabannya jujur. Yang sebenarnya yang kalian lakukan apa? Oh, ada yang langsung lipat tangan lalu berdoa. Ada lagi yang lain? Ada enggak yang langsung begitu buka mata, ting, aduh, HP saya mana ya? HP saya mana nih? Aduh, oh ini dia. Seperti di gambar ini. Ada enggak yang kayak gini? Begitu buka mata langsung cari HP. Ayo jujur, coba kakak mau tanya dulu. Jujur, angkat tangan yang begitu buka mata langsung cari HP. Ayo angkat tangannya. Kita mau belajar untuk berkata jujur ya. Ada enggak? Tapi kalau memang tidak nggak apa-apa, nggak usah diangkat tangannya. Ayo kakak mau tanya dulu jujur. Siapa yang begitu bangun tidur langsung cari HP? HP dulu Ayo. Biasanya khususnya yang udah agak besar-besar ya yang punya HP sendiri. Ada nggak? Bener ya? Bagus. Ternyata hanya sedikit, nggak banyak. Karena ternyata adik-adik nanti kakak akan tampilkan ya. Coba Bang. Oh belum. Atau selain nyari HP atau main games, main PS ya. Ada nggak? Bangun tidur yang dicari langsung main games. Ada nggak?
Ada dikit. Lanjut Bang. Atau nonton TV. Wih, lagi libur nih, nonton TV asik kali ya. Berdoanya nanti aja, kan libur. Ada nggak? Ada. Lanjut Bang. Bang Tomo. Atau begitu buka mata, cring. Langsung ingat untuk berdoa. Baca Alkitab. Ada? Banyak, bagus. Lanjut Bang. Nah ini tadi yang kakak mau tanya, yang kakak tadi bilang. Kebanyakan ternyata manusia di dunia ini berita, ini ya fakta ya, ini fakta. Hasil survei, generasi milenial bangun tidur langsung pegang HP. Anda juga enggak? Adik-adik juga enggak? Kalau kalian bisa lihat ini yang di bagian bawah tuh ada yang dilingkarin merah. 79% katanya generasi milenial begitu bangun tidur HP dulu. Katanya begitu. Banyak ya ternyata orang-orang seperti itu. Nah, tuh ada beberapa bukti kalau ternyata ini hasil survei ya. Sudah ditanyakan kepada orang-orang. Ternyata banyak adik-adik generasi milenial katanya. Kita kan generasi milenial kan? Begitu buka mata yang dicari langsung HP. Ngapain aja? Ada yang main games, ada yang buka WhatsApp, ada yang baca sosial media, ya kan? Kalau yang udah dewasa orang tua katanya sih baca berita, update berita gitu ya. Macam-macam yang dilakukan, tapi intinya adalah yang dicari adalah HP dulu. Ini kemana nih? Gitu ya, ini fakta adik-adik ya. Jadi ini bukan bohong-bohongan, ternyata banyak orang ketika bangun tidur yang dicari adalah HP duluan. Lanjut Bang. Nah, apa nih? Kakak sebenarnya nggak tahu ini siapa, kakak bukan penggemar Korea. Kak Frida tahu? Nggak tahu, kakak nggak kenal. Coba, kakak tanya. Ini siapa sih? BTS katanya. Apa tuh BTS? Batak tembak langsung. Apa? BTS itu siapa? Siapa? Orang penting dia. Orang penting. Sekarang tunggu dulu, banyak yang tahu. Sekarang kakak tanya, ada nggak yang nggak tahu siapa BTS? Angkat tangan. Di belakang ada tuh, Bang Supri nggak tahu siapa BTS. Ada nggak yang nggak tahu siapa itu BTS? Oh masih ada, oke turun tangannya, tutup dulu mulutnya, kakak mau lanjutkan. Ya yang tadi contoh yang pertama soal cari HP ya, yang kedua adalah idola. Zaman sekarang ternyata idola bisa membuat kita lupa akan Tuhan. Setuju? Setuju gak? Iya, zaman sekarang idola zaman sekarang nih artis, superhero atau siapa ya? Ada nggak yang ngefans sama Jokowi? Ya, itu bisa membuat kita lupa sama Tuhan. Bangun tidur yang dicari, aduh hari ini BTS lagi ngapain ya? Konser di mana ya nih? Ini BTS no. Bukan cuma nonton konsernya, tapi dia berusaha untuk menjadi sama seperti idolanya ya. Seperti tadi, kalau BTS siapa sih personilnya? Kakak nggak kenal deh. Siapa sih personilnya BTS? Siapa Karima? Itulah pokoknya ya, kakak nggak kenal. Kan katanya ganteng-ganteng kan ya, rambutnya cie, mukanya cie gitu kan. Nah tuh ganteng-ganteng katanya kan. Terus diikutin gayanya diikutin. Supaya saya sama kayak idola saya mau ikutin. Coba next Bang. Tuh saya pakai baju yang keren juga tuh, ya kan. Rambutnya saya mau bikin, ini kayak Ryan Fansa nih, agak-agak Korea nih, rambutnya nih kan, keren, ya kan? Gitu. Coba lagi Bang, ada lagi nggak Bang? Oh ini kosong, itu tadi yang Korea ya. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan juga sama. Saya mau pakai baju ala-ala Korea gitu. Mau dandan rambut ala-ala Korea gitu katanya. Nah terus
Ada juga superhero, katanya ada tuh Captain Marvel ya. Marvel ya, yang lagi, sekarang Batman kalau nggak salah ya. Siapa? Ultraman. Masih zaman Ultraman. Power Rangers katanya Bang Tomo. Ya, ada banyak superhero yang diidolakan. Kalau jadi superhero badannya kuat. Ya kan, keren, bisa melawan kejahatan. Saya mau seperti superhero. Ya ikutin gayanya, dibeli bajunya yang sama seperti superhero. Ya enggak? Yang di belakang. Ya kan? Pokoknya diikut-ikutin deh gayanya supaya keren, supaya sama kayak superhero-nya. Ada lagi nggak yang lain? Enggak ada. Lanjut. Nah, terus tadi tuh superhero Korea. Ada nggak yang mengidolakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Ada nggak? Bagaimana? Emang kamu mau ngikutin gayanya Tuhan Yesus? Hah? Ya Tuhan Yesus bagaimana kesehariannya dia? Apa? Kalau kita mau ngikutin gaya seseorang kan kita harus kenal dulu ya. Kita harus cari tahu dulu orang ini apa yang dia lakukan, apa yang dia pakai. Itu biasanya ya yang kita cari tahu ya. Nah, sekarang kalau mau sama seperti Tuhan Yesus caranya bagaimana? Bagaimana caranya kalau kita mau sama seperti Tuhan Yesus? Masa mau ikutin gaya berpakaian Tuhan Yesus? Kan enggak juga saat ini ya, pakai jubah, pakai sendal tali-tali kan enggak saat ini. Tapi apa yang kita mau ikutin dari Tuhan Yesus? Apanya? Kenapa? Bagaimana Tuhan Yesus berdoa? Tuhan Yesus, dia berdoa. Kita mau cari tahu apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Cari tahu dengan apa? Baca Alkitab. Tadi makanya kakak bilang kalau sekolah minggu bawa Alkitab ya. Lalu apa? Beribadah, menyembah Tuhan. Kita cari tahu apa sih yang Tuhan Yesus lakukan. Saya mau sama seperti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang paling utama. Seperti itu ya adik-adik ya. Ya. Jadi sebenarnya kakak bukan bilang adik-adik gak boleh punya hobi untuk main games. Ada loh sekarang gamers yang berhasil. Ada ya. Akhirnya menghasilkan banyak uang. Tapi ingat, bukan itu yang paling utama. Yang paling utama apa? Yang paling utama adalah Tuhan. Ya. Dan bagaimana kita mengutamakan Tuhan? Menjaga hubungan. Bagaimana menjaga hubungan? Sering-sering ngobrol sama Tuhan. Bagaimana ngobrol sama Tuhan? Berdoa, baca Alkitab, cari tahu apa yang Tuhan pengen katakan, yang Tuhan mau katakan. Begitu adik-adik ya. Ada lagi nggak Bang? Tadi nih hobi. Ada juga sih hobi yang bikin kita lupa kepada Tuhan. Main bola. Saya mau jadi atlet Kak, boleh-boleh aja, tapi ingat, hanya Tuhan yang paling utama. Lanjut Bang. Habis. Nah, ya dari contoh-contoh tadi kakak udah bilang ya, bukannya nggak boleh ngefans sama artis Korea, superhero, tapi jangan yang diutamakan. Kan inget ya tadi ya, prioritas Tuhan yang paling utama. Adik-adik harus lebih banyak berikan waktu, hati untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk ngefans, mengidolakan Tuhan, ya, mencari tahu Tuhan yang nomor satu yang terutama. Oke? Setuju? Tadi coba ayat 6 tadi dibilang apa? Ayat 6 Tuhan bilang, coba Bang. Nah, tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tuhan akan tunjukkan kasih setia Tuhan, memberkati orang-orang yang taat kepada perintahnya. Dalam hal ini perintahnya Tuhan yang kedua tadi ya, jangan menyembah Allah lain, hanya Tuhan saja. Oke, nah sekarang terakhir kakak mau minta, kita mau bikin yel nih,
mau bikin yel, tapi kakak gantian. Kakak minta adik-adik yang bikin yel. Kakak nanti minta adik-adik mungkin bertiga kali ya, bertiga. Masih ada waktu kan Bang ya? Bentar ya. Adik-adik bikin yel, yelnya itu bebas. Isinya pokoknya Tuhan yang nomor satu, Tuhan yang paling utama. Tahu nggak contohnya yel? Apa Kak contohnya? Oh, contohnya kan anak sekolah, kalau pembuka kita anak sekolah minggu berakar, bertumbuh, berbuah. Ini yelnya itu tentang kita bilang Tuhan Yesus yang paling utama. Bebas. Yang paling bagus yang akan kakak pilih satu kelompok nanti bisa kita jadikan yel selanjutnya, nanti bukan yel sekolah minggu ya. Untuk kita nanti katakan kalau Tuhan Yesus adalah yang paling utama. Oke, boleh bertiga kali ya, bertiga dimulai dari sekarang. Bikin yel, bebas yelnya. Kakak sekolah minggu mungkin bisa bantu arahin seperti apa. Atau satu baris aja kali ya. Jangan satu baris deh, 2 baris. Ya, bikin yel. Kakak sekolah minggu bisa bantu untuk dipandu adik-adiknya. Ayo yang lain kakak sekolah minggu, Kak bisa dibantu adik-adik ya bikin yel. Kalau udah ada langsung angkat tangan kelompoknya, untuk di depan boleh ditunjukkan. Udah ada? Sudah ada? Apa Bang? Coba. Udah ada nih, yang udah ada ke depan dulu, yang udah ada ke depan. Tapi yang beda-beda ya. Siapa? Raifansa. Ayo Raifansa sini, Raifansa. Ke depan sini lah yang. Ayo. Ayolah. Unedo, ada lagi? Ada lagi? Siapa namanya saya? Ini boleh ke depan sini. Ayo boleh ke depan. Ada lagi? Masa baru 2 orang? Maskernya mah, pakai maskernya. Ada lagi? Yang besar mana yang besar nih? Aduh. Yang kelas besar ada nggak? Boleh kelompok, boleh sendiri kalau ada. Yuk kita dengerin dulu nih yang udah ada ya. Kita dengerin dulu yang udah ada. Ayo, Edo, ini dulu deh. Kamu udah siapkan yelnya? Sudah, ayo, yang kenceng suaranya ya. Yelnya ada. Apa bilang ke kakak yang ngomong? Ya lupa ya? Unedo. Oke. You are my number one. You are my number one. Tunggu dulu. Siapa tahu kepilih kan? Matthew ya? Matthew. Yesus nomor 1, Yesus nomor 1, Yesus nomor 1. Yes. Ye, keren. Ada lagi? Tunggu dulu. Nanti kita pilih ya. Ada lagi? Ayo dong, kreatif. Maju kalau berani maju. Ayo. Yehuda, udah ada. Yesus my number one katanya. Yesus nomor 1, Yesus nomor 1, Yesus nomor 1. Yes gitu ya. Ada lagi nggak? Aduh, masa dari 100 orang hanya 3 orang yang maju. Ayo, kakak minta 2 orang lagi deh, 2 orang lagi. Ayo sini. Sonang. Sonang bukan tuh. Oh ini juga. Nah gitu dong. Tunggu ini dulu ya. Siapa namanya? Saud. Yesus yang terkuat. Yesus yang terkuat. Yesus yang terkuat. Yeay. Tunggu dulu Saud sini.
siapa? Bill Bronson. Bill Bronson ya. Oke, Bill. Yesus yang terhebat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terhebat. Yes. Yesus yang terhebat, Yesus terhebat 3 kali. Yes. 1, 2, yang belum siapa tadi nih? Sonang. Yesus yang paling utama. Yes, yes, yes. Yesus yang paling utama. Yes. Udah nih. Biar kita tentukan pemenangnya. Siapa namanya? Kakak lupa. Sini. Siapa namanya saya? Yesus dan terhebat dan juara 1. Apa? Yesus dan terhebat, terkuat dan juga terbesar. Yesus yang terhebat, Terkuat dan juga terbesar. terkuat dan Terbesar. terbesar. Yesus yang terhebat, terkuat dan terbesar katanya. William Sirait ya? Oke. Udah nih ya, nggak ada lagi ya? Yuk, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tadi ini you are my number one. Ini sorry. Tadi apa? Yesus yang terhebat 3 kali. Terus yes. Kamu tadi Yesus yang utama. Yes. Ini tadi Yesus yang terhebat, terkuat, terbesar. Yes juga. Ini Saud. Yesus terkuat. Yes semua. Yes. Ini Bill Yesus yang terhebat. Hampir sama ya. Oke. Tepuk tangan ya buat Yehuda. Unedo. Matthew. Sonang. William. Sama. Saud. Bill. Kok sama bunyinya? Jadi semua menang nih ya? Semua menang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minggu depan kakak kasih hadiah ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya adik-adik. Adik-adik harus ucapkan terus dalam hatinya. Pro Yesus yang terutama, terhebat buat kita ya. Yuk mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita mau berdoa, kita mau berbicara kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sembah, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan supaya kami tidak berpaling kepada Allah-Allah lain dalam hidup kami. Kami tidak lupa untuk terus mengingat Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami. Biar kami boleh hidup memuliakan Tuhan dan orang-orang boleh melihat bahwa kami anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya adik-adik, luar biasa ya firman Tuhan hari ini yang dibawakan Kak Wina ya. Adik-adik, dengerin. Hari ini juga kita sudah memprioritaskan Tuhan loh. Adik-adik tahu nggak? Tahu nggak? Coba lihat yang di sebelah sini. Hei, apa tandanya hari ini kita sudah memprioritaskan Tuhan? Kita lebih memilih bangun pagi dan sekolah minggu daripada nonton iya, jadi terus pelihara itu sampai kita dewasa. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mana persembahannya? Coba siapkan dulu persembahannya. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Coba yang sudah uangnya dipegang. Di sebelah kanan pegang. Ini yang di belakang bagaimana ini? Udah mana persembahannya? Coba yang sudah diangkat. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sudah semua?
Ada yang belum diangkat loh, sebelah sini udah semua? Sudah. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian Walking with Jesus. Jalan serta Yesus. Semua tahu lagunya kan? Ayo Kak Grace. Ayo, siap. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Semuanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking with Jesus alone. Sekarang laki-laki aja, mana laki-laki? Siap. Walking with Jesus. Laki-laki. Walking with Jesus. Semua. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, in the shadow, walking with Jesus alone. Sekali lagi sambil bangkit berdiri. Yuk. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan kuasa sampai dan selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Ya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan pulang dulu adik-adik, duduk dulu, duduk dulu. Coba adik-adik duduk dulu, ada yang mau pengumuman? Semua duduk. Tidak ada suara. Theo Yuda. Theo. Kita mau latihan lagi buat minggu depan. Perpisahan amang pendeta. Semua tas masih ditaruh. Tidak ada yang nenteng tas. Masih ingat lagunya? Oke. Tetap tenang sebentar. Amang pendeta dan Amang Sinto dan kakak abangnya lagi berdoa. Ya, duduk. Ya. Kita mau latihan buat minggu depan. Ya. Amang